Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puan semua, selamat datang di podcast FEBpedia, edisi Bincang Puan, perempuan punya peran perempuan pengukir peradaban. Bersama saya Bintang Sadef Akbar, biasanya dipanggil Bintang, selaku moderator pada episode kali ini. Kali ini kita akan mengulik tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang kita tahu banget nih, kalau isu ini akan menjadi obrolan paling hangat, apalagi berdasarkan data-data tingginya kekerasan seksual saat ini. Jadi langsung saja supaya pembicaraan ini semakin seru, valid dan bermanfaat, kita akan ditemani oleh salah satu anggota Satgas PPKS Unri, yaitu Kak Erna Francisca atau biasa disebut Kak Erna. Halo Kak Erna. Hai Bintang. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh nih Kak perkenalan singkatnya supaya teman-teman bisa mengenal lebih dekat sama Kak Erna. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Erna Francisca Boru Nasution. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya diamanahkan menjadi anggota Satgas PPKS Unri yang merupakan salah satu dari unsur mahasiswa yang ada di Satgas PPKS Unri. Wah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, apa tugas dari Satgas PPKS Unri dan apa motivasi Kak Erna join di Satgas PPKS Unri, Kak? Oke, baik. Kalau berbicara terkait tugas Satgas PPKS Unri gitu ya, dari namanya saja kita kalau dipanjangin PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, kita ambil mungkin dari lingkup kecilnya dulu, pencegahan. Satgas PPKS Unri ini SK-nya gitu ya berdiri dari 30 November 2021 gitu. Sebelumnya memang sudah ada Satgas PPKS ad hoc, yaitu yang tidak permanen tapi tetap menangani kasus-kasus gitu kan. Nah, tugasnya kalau dalam lingkup pencegahan sendiri tentunya kita mencegah adanya kekerasan seksual di Universitas Riau gitu. Terkait bagaimana kita mencegahnya mungkin dengan sosialisasi gitu kan, dan alhamdulillahnya kami sudah melakukan sosialisasi kepada 10 fakultas. Juga mungkin kalau nggak sosialisasi ada banyak macamnya gitu kan, melalui sosial media juga sudah gitu, dari Instagram. Lalu juga kalau teman-teman di luar sana ada yang melihat pelang besar warna kuning gede banget gitu kan, diletakkan di 8 titik yang bahasanya Universitas Riau intoleransi terhadap kekerasan seksual. Jika melihat atau mengalami silahkan melapor kepada barcode yang sudah disertakan gitu. Jadi itu juga merupakan pencegahan gitu. Itu tugas dari lingkup pencegahannya gitu. Nah, kalau untuk penanganannya, kami di sini menanganin kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau, seperti itu. Tadi Bintang nanya nih, motivasi Kak Erna apa sih gitu kan? Iya, benar sekali. Apa Kalau dari Kakak sebenarnya memang dari sejak 2021 Kakak udah diamanahkan menjadi Ketua Keputrian BKIM FEB gitu kan. Keputrian tentang perempuan gitu. Nah, selanjutnya Kakak menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan juga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di BEM FEB. Perempuan lagi gitu kan. Dan 2023-nya Kakak menjadi Dirjen Internal Pemberdayaan Perempuan. Kakak merasa sangat-sangat tertarik dengan dunia perempuan tentunya gitu kan. Apalagi ketika Kakak berada di BEM FEB tentunya gitu kan, banyak masuk ada laporan kasus gitu. Jadi itu membuat kayak ada motivasi, aduh ini harus ditindaklanjuti, apa nih langkah ke depannya. Nah, pada saat itu akhir 2023 itu ada pembukaan pendaftaran Satgas PPKS Unri. Nah, ad hoc tadi udah berakhir. Jadi ada pembukaan barunya. Di situ memutuskan untuk daftar sih gitu kan. Karena melihat sebenarnya kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es yang tampak di luarnya saja itu tidak sebanding dengan yang ada di bawah palungnya gitu. Lebih banyak di bawahnya sebenarnya. Cuman tidak mau speak up saja. Itu mungkin. Baik Kak. Jadi kan kita nih udah berbicara berkali-kali tadi dengarnya tentang kekerasan seksual tuh. Benar. Apa sih Kak
arti dari kekerasan seksual tuh Kak? Oke, kalau dari Permendikbudristek tahun nomor 30 tahun 2021, pengertian kekerasan seksual adalah segala perbuatan melecehkan yang itu berdampak kepada psikologisnya, mentalnya tanpa ada persetujuan korban di situ. Semisal kekerasan yang mau baik langsung ataupun tidak itu merupakan kekerasan seksual gitu. Yang itu berdampak terhadap psikisnya dari si korban tersebut kayak gitu. Baik Kak. Nah Kak Bina nih pernah baca nih Kak tentang kasus kekerasan seksual. Menurut Kak Erna sebenarnya apa faktor terjadinya kasus kekerasan seksual, apalagi sekitar kampus banyak tuh marak-maraknya kekerasan seksual. Benar. Oke, kalau terkait faktor sebenarnya banyak ya, banyak banget gitu kan. Tapi satu yang mau ditekankan di situ adanya peluang gitu kan. Jadi terkadang kita sudah menjaga sebegitu menjaganya, tapi ketika ada peluang kita tergiur atau apapun itu gitu kan. Karena korban dan pelaku tidak memandang siapapun, dimanapun dan kapanpun gitu. Kita mungkin bisa mengatakan teman kita baik, sering membantu kita. Sewaktu-waktu mungkin bisa saja dia melecehkan kita gitu kan. Benar. Nah jadi kalau faktor utama mungkin kalau dari kakak sendiri ya dianya itu ada peluang, terus kurangnya membatasi pergaulan, lingkungan. Itu sangat mempengaruhi gitu. Baik buruknya lingkungan itu berdampak kepada kita gitu. Jadi kita sudah menjaga gimana pun kalau lingkungan kita buruk, lingkungan kita mengarah ke arah hal negatif, kita lambat laun pasti akan terikuti atau pasti kita terkena dampaknya di situ. Kayak gitu. Baik Kak. Jadi kan kakak ini udah pernah nih nanganin kasus kekerasan seksual di Unri. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak Kak kalau laki-laki itu bisa menjadi korban dari kekerasan seksual Kak? Pasti dong, karena tadi yang kakak bilang gak memandang siapapun, dimanapun dan kapanpun gitu. Laki-laki itu bisa menjadi korban juga gitu. Cuman sejauh ini ya belum ada yang laki-laki melapor ke Satgas PPKS Unri gitu. Tapi pasti ada peluang juga kalau memang laki-laki itu bisa menjadi korban. Oh baik Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak, benar nggak sih Kak kalau kekerasan seksual itu terjadi karena faktor pakaian Kak? Nah itu agak banyak diperbincangkan ya kalau terkait sekali. itu gitu kan. Sesuai pada ini ya riset yang kakak baca juga, 5 teratas korban dari kekerasan seksual itu adalah yang menutup aurat juga, yang memakai pakaian gembor berjilbab dalam gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pakaian juga gitu kan. Karena sebenarnya dari otak si predatornya itu yang emang udah rusak gitu kan. Benar. Semenutupnya kita kalau memang otaknya memang udah nggak beres gitu kan, predator kekerasan seksual itu ya pasti ada aja tuh keinginan dia untuk melecehkan gitu kan. Namun di sini dapat ditekankan juga, balik lagi agama kita juga udah mengatur bagaimana kita berpakaian tentunya gitu kan. Bagaimana kita menutup aurat, bagaimana kita menjatuhkan jilbab kita yang depan agar menutupi dada gitu kan. Ya pasti manfaatnya untuk yang menjaga diri kita juga gitu kan. Tapi balik lagi ke individunya gimana dianya memberi peluang nggak untuk terjadinya kekerasan seksual, atau misalnya dia udah menjaga tapi ternyata kena juga, ya itu balik ke individunya lagi, gimana dia menjaga dirinya sendiri kayak gitu. Wah, jadi kan emang ngeri banget ya Kak. Banget. Tapi kan gini Kak, ada tuh banyak bilang ada paradigma stigma masyarakat bahwa kalau misalnya nih ada kena kasus kekerasan seksual itu tuh orang itu pasti nggak disuruh tutup mulut aja Kak. Soalnya kalau misalnya ngebuka mulut nanti dibilang nanti masa depan kamu hancur, nama baik kamu rusak. Itu tuh pendapat Kakak ya, menurut pendapat Kakak gimana nanganin stigma masyarakat yang seperti itu Kak? Oke, baik. Kita lihat dari beberapa kasus yang udah kami tangani aja, memang itu benar banget. Ada tetap masyarakat yang memang istilahnya udahlah nggak usah speak up, nanti kuliahnya nggak lancar loh gitu kan. Udahlah nggak usah speak up, tuh nanti ujung-ujungnya playing victim, perempuan juga yang disalahkan. Betul gitu banget. kan. Nah kalau dari kami di Satgas PPKS Unri itu ketika menerima laporan ada dianya hak dan hak untuk si korban dan saksi gitu. Jadi dia ini pantas untuk melanjutkan studi, kuliah seperti biasanya gitu. Dan salah satunya pernah kami tanganin juga pelaku si korban sampai trauma untuk ke kampus dikala dianya udah harus mengurus tugas akhir. Jadi
karena memang dia trauma untuk ke kampus, melihat rektorat atau melihat fakultasnya saja dia sudah trauma. Di situ kami memudahkan dia untuk mengurus TA-nya. Ujiannya kalau nggak salah di online kan juga gitu kan. Jadi memang ketika udah masuk ke Satgas, insya Allah bakalan terlindungi juga gitu, karena kami memegang asas kerahasiaan itu tadi gitu. Jadi bahkan sejauh ini korban-korban yang melapor kepada kami semua alhamdulillah udah wisuda, TA-nya juga udah lancar gitu kan. Karena memang kami membantu juga, kami nggak ingin TA-nya terhambat ataupun proses kuliahnya juga terhambat, kami nggak ingin itu gitu. Cuman tetap ketika sudah dikatakan korban, kita nggak bisa bilang full pulih, nggak bisa, tetap ada rasa takut gitu. Jadi kalau masih ada rasa takut terhadap korban, dari Satgas tetap mendampingi. Kalau ingin perlu dianya ke psikolog kami dampingi juga gitu, supaya secara batin dia juga sehat dan pergaulannya kembali seperti semula. Baik Kak. Oke Kak, jadi Kak, dengan begitu besarnya resiko pelecehan seksual di ranah publik ini, sebagai edukasi Kak, kalau misalnya terjadi ke diri kita, apa cara supaya kita menolong diri kita? Kan kalau kita kena kasus kekerasan seksual, pastinya kita shock tuh Kak. Iya, benar. Bagaimana caranya tuh Kak nolongin diri kita? Oke, jadi keadaan seorang korban ketika dilecehkan itu namanya tonic immobility, atau kita bahasa gaulnya nge-freeze. Itu biasa terjadi kalau misalnya ada korban yang dilecehin seperti itu. Kalau ditanya gimana tuh Kak, nah kita harus ada keberanian untuk melawan gitu. Kita harus punya keberanian untuk melawan, dan balik lagi keberanian itu tuh muncul dari kita, mungkin dari ranah keluarga. Balik ke ini ya, pembahasannya jadi ketahanan keluarga gitu kan. Kita punya keberanian untuk melawan terjadinya kekerasan seksual kalau kita punya keberanian untuk melawan si pelakunya untuk melecehkan, seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya gimananya, sebenarnya dari dirinya sendiri dulu harus yakin, harus berani untuk melawan si pelakunya itu gitu. Apalagi ketika kita udah melihat gerak-gerik dia melecehkan kita. Pernah baca juga di transportasi umum tergolong yang rawan terjadinya kekerasan seksual gitu kan. Transportasi umum seperti misalnya kereta api atau apapun itu gitu kan. Laki-laki dan perempuan saling berdekatan, bercampur baur gitu kan. Itu bisa terjadi gitu kan. Tapi kalau kita punya keberanian untuk melawan, itu pasti nggak bakalan lebih jauh atau jauh entah kemana-mana lagi perbuatannya kayak gitu. Benar. Oke Kak, jadi Kak untuk melapor di Satgas PPKS Undri itu prosedurnya gimana tuh Kak? Kalau untuk melapor di kami ada hotline-nya gitu kan. Di Instagram juga ada postingannya, udah dipin juga, disematin supaya kalau ada korban yang ingin melapor mudah gitu kan. Di bio Instagram juga ada, kami juga di setiap yang ada pelang merah, pelang kuning yang kakak bilang tadi sebesar gaban itu juga udah ada narah hubungnya gitu. Jadi kalau mau mendaftar tinggal chat aja, bebas mau melalui WA, melalui Instagram. Nanti kami akan mengarahkan untuk mengisi Google Form. Jadi di Google Form itu ada yang perlu diisi, semisal kapan sekiranya ingin bertemu, atau karena ini kan berperspektif korban banget nih Permendikbud nih gitu kan. Jadi kita harus ngikutin korbannya mau di mana gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen di kos aja deh Kak, soalnya takut keluar kos, udah takut banget gitu kan, kami datang ke kos. Terus kalau misalnya dibilang kami takut Kak kalau ke rektorat takutnya ada jumpa si pelaku, kami jumpa di luar, di kafe mungkin, dimanapun itu yang memang itu tempatnya privasi, yang membuat dia nyaman untuk bercerita, yang membuat dia lebih leluasa lagi gitu. Karena ketika korban ingin melapor, yang membuat dianya takut itu adalah rahasia identitasnya dia. Benar sekali, benar. Identitas dia takut banget tuh kalau identitas dia terbongkar kayak gitu. Jadi kami perlu yakinkan korban ketika sudah masuk laporan, kami sangat-sangat menjaga asas kerahasiaan identitas si korban gitu. Jadi melapor ke hotline gitu kan, mengisi form kapan ingin berjumpa, setelah dianalisis kalau ternyata perbuatan atau yang dialaminya itu masuk ke dalam 21 bentuk KS, maka kami akan tindak lanjuti sesuai Permendikbudristek tadi. Oke, baik Kak. Jadi Kak, udah dari semua ini Kak, ada nggak pesan-pesan Kakak yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman terkait tentang kekerasan seksual ini, supaya cara menguranginya Kak, bagaimana tuh Kak?
pesan-pesannya ya mungkin ada 2 konteks sih yang mau disampaikan di sini. Yang pertama untuk UNRI-nya gitu, untuk UNRI siklus besarnya gitu kan. Harapannya UNRI kedepannya memang bebas dari kekerasan seksual, karena UNRI bisa dibilang momentum awal adanya Permendikbudristek. Kalau teman-teman masih ingat pada tahun 2021 itu memang UNRI viral go internasional mungkin gitu kan, atau go nasional juga gitu kan. Sama-sama tahu ada kasus di situ. UNRI naik banget, hype banget pada saat itu gitu kan. Harapannya ke depan untuk UNRI terhindar dari kekerasan seksual, menciptakan suasana kampus yang aman, nyaman dan juga sehat seperti itu. Kalau untuk teman-teman di luar sana secara individunya mungkin kalau dari saya sendiri peluang pasti selalu ada, tapi balik ke kitanya sendiri, bisa nggak membatasi dan menahan untuk tidak melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu tadi gitu. Karena korban ataupun pelaku tidak memandang siapapun, kapanpun dan dimanapun, semua bisa menjadi korban dan pelaku. Jadi balik ke diri kita sendiri untuk terus hidup dengan porsi kita masing-masing. Seperti memang udah ditetapkan pada agama kita juga, bagaimana kita menjalani hidup yang sebenarnya, bukan menjadi predator kekerasan seksual. Wah, keren banget nih. Jadi dapat banget ilmu tentang kekerasan seksual, bahkan ada tips and triknya juga. Ingat juga kalau laki-laki ataupun perempuan itu bisa saja terkena kekerasan seksual, dan juga semua orang itu bisa jadi korban dan semua orang bisa jadi pelaku. Jadi teman-teman tetap waspada. Terima kasih banyak Kak Erna atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Ilmunya tuh daging banget teman-teman. Dan untuk menutup sesi kali ini, saya Bintang Sadeva Akbar pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel BEMFEB UNRI. Bincang Puan, perempuan punya peran, perempuan penerus peradaban. Satgas PPKS UNRI, cegah kekerasan, tegakkan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.